Ya, pemirsa, wilayah di sepanjang Bukit Barisan dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat diterjang banjir bandang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat hingga Jumat petang jumlah korban tewas akibat badai siklon tropis ini mencapai 174 orang. Masih banyak wilayah yang belum terdata lantaran terputusnya jalur transportasi dan komunikasi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kita sudah tersambung dengan Muzakir Nurdin di Aceh Utara, kemudian Franky Silitonga di Tapanuli Utara, dan Sumatera Utara ada Delvin Deski di Padang, Sumatera Barat. Kita akan ke Aceh terlebih dahulu dengan Muzakir Nurdin di sana. Muzakir Nurdin, bisa Anda gambarkan pada malam hari ini dampak dari siklon tropis di Aceh seperti apa, Muzakir? Kabupaten Aceh Utara. Kali ini kondisi banjir di Aceh Utara memang kategori sudah mulai berangsur surut di beberapa kecamatan. Namun ada beberapa kecamatan juga di Aceh Utara sendiri. Kalau saya garis bawahi dulu, di Aceh Utara ada 27 kecamatan yang tergenang banjir. Itu keseluruhan 27 kecamatan. Namun ada beberapa kecamatan yang mulai surut karena kondisi curah hujan sudah mulai normal ataupun bisa dikatakan berhenti. Namun ada yang beberapa kecamatan lagi hingga saat ini masih melakukan evakuasi terhadap korban banjir yang berada di pemukiman warga. Karena debit air di beberapa kecamatan ini masih kategori 1 hingga 4 meter lebih. TNI dan Polri saat ini masih terus berupaya melakukan evakuasi korban banjir yang terjebak banjir. Bisa? Gitu, kita akan bergeser, Muzakir, terima kasih atas informasi Anda, dan mohon dinanti kita akan mendengarkan juga laporan dari Franky Silitonga di Tapanuli Utara. Franky, bagaimana dengan Tapanuli Utara, kemudian upaya pengiriman bantuan dan juga pencarian korban banjir maupun tanah longsor di sejumlah wilayah di Sumatera Utara saat ini, pantauannya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Untuk saat ini di Kabupaten Tapanuli Utara, dalam upaya pengiriman bantuan kepada korban bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara. Seperti di Kabupaten Tapanuli Utara untuk saat ini, upaya pengiriman bantuan pihak kepolisian dan TNI berjibaku dengan mengirimkan bantuan berupa makanan dan sembako dengan berjalan kaki, dengan menempuh tanah yang berlumpur di lokasi longsor. Namun, untuk saat ini, untuk upaya pencarian korban longsor, pihak kepolisian dan Polda Sumatera Utara menggunakan dengan anjing pelacak dan melakukan penyisiran di lokasi longsor dengan bantuan alat berat. Di mana untuk saat ini, personil Polda Sumatera Utara diturunkan kurang lebih 1.000 personil, dan untuk jumlah TNI yang diturunkan kurang lebih 800 personil. Dan hingga sampai malam ini, kepolisian bersama TNI dan Badan Penanggulangan Bencana yang dibantu masyarakat masih melakukan pembersihan di lokasi longsor. Demikian. Baik, proses pembersihan guna melakukan evakuasi terhadap korban hilang ataupun yang tertimbun longsor sampai dengan malam hari ini masih terus dilakukan di sana. Terima kasih, kita juga akan memantau situasi di Sumatera Barat bersama dengan Delvi Deski. Delvi, hingga malam hari ini sudah ada berapa titik lokasi pengungsian yang terdata, termasuk di lokasi Anda melaporkan saat ini, apakah juga masih ada korban yang hilang dilaporkan sampai dengan malam hari ini? Ya, Anissa, malam ini saya berada di kantor BPBD Sumatera Barat, yang mana di lokasi ini adalah dijadikan posko utama dari bencana ini. Nah, dari data yang dirilis oleh BPBD hari ini pada pukul 7 malam tadi, itu sudah ada kepastian datanya, Anissa. Seperti di Kabupaten Agam, itu meninggal 47 orang. 10 orang hilang, 2 orang luka-luka, 208 kakak mengungsi. Sementara 9 unit rumah rusak parah, 63 unit rumah terendam, Anissa. Nah, sementara Padang Pariaman itu 562 kakak atau 328 jiwa mengungsi dan 10.000 jiwa terdampak. 17 unit rumah rusak,
5 unit fasilitas pendidikan rusak, 341 unit rumah rusak parah, 5 unit fasilitas pendidikan rusak. Untuk Kota Padang sendiri itu 5 orang meninggal, Anissa. Sebanyak 1.828 jiwa mengungsi dan 27.153 jiwa terdampak dan 150 unit rumah rusak parah. Dan Kota Padang Panjang 7 orang meninggal, 1 unit irigasi rusak, 368 jiwa terdampak, 415 jiwa mengungsi, 1 unit jembatan rusak parah. Jadi total yang meninggal sampai hari ini sebanyak 61 orang, Anissa. Nah, sementara pemerintah tim SAR gabungan TNI Polri terus melakukan pencarian. Pada hari ini ditutup pencariannya pada pukul 6 tadi sore. Sementara besok pagi akan dilanjutkan pencarian yang difokuskan di menyisir jalur-jalur arah banjir bandang menghantam daerah-daerah bencana atau tempat daerah bencana tersebut, Anissa. Baik. Oke, baik, di lokasi Delvi melaporkan proses pencarian terhadap korban yang hilang ini dihentikan pada pukul 6 sore tadi dan akan dilanjutkan esok hari. Terima kasih kalau begitu rekan-rekan atas informasi yang sudah disampaikan. Kita update lagi nanti